balik lagi ke YouTube channelnya Erlangga Family. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Jadi kita mau bahas apa nih? Ya, jadi kali ini kita mau bahas tips-tips beli rumah. Belakangan ini banyak kerabat kita itu yang minta saran ke kita, sharing-sharing gitu. Gimana sih dulu tips-tips beli rumah gitu. Oke, jadi pertanyaan pertama yang sering banget nih ditanyain ke kita itu adalah apa aja sih pertimbangan kita dalam milih rumah gitu. Ryan Little. Yang pertama adalah lokasi. Kenapa lokasi itu penting? Karena lokasi rumah itu menentukan seberapa jauh sih kita nanti akan pergi ke kantor. Lokasi yang strategis ini bisa berarti berdekatan dengan lokasi kerja kita. Ataupun minimal lokasinya itu memiliki akses dan secara sarana transportasi yang memadai. Misalnya dekat sama KRL, mungkin busway, transport ke bandara buat yang sering mobile, dinas, kayak gitu. Yang penting juga dekat pintu tol. Dan bakal lebih bagus lagi kalau akses dari lokasi rumah ke kantor, kalian tuh punya jalur yang banyak gitu, nggak cuma satu jalur aja. Jadi seumpamanya satu jalur ini macet, kita bisa lewat jalur yang lainnya gitu. Kebetulan di rumah kita lebih dari satu akses sih, ada beberapa akses, jadi kita lega juga dari segi lokasi. Ya, pertimbangan kita yang kedua itu wilayahnya nggak banjir. Jadi apalagi di kota besar, wilayah besar kayak Jabodetabek itu faktor banjir itu jadi pertimbangan utama banget, karena selain ya kenyamanan lah pasti ya, terus keamanan, selain itu juga nentuin prospek harga properti kalian di masa akan datang tuh kayak gimana gitu. Jadi tuh penting banget sih buat kita. Setuju. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga adalah ketersediaan fasilitas penunjang. Ya. Jadi kita harus memastikan bahwa di area rumah kita itu terdapat fasilitas seperti rumah sakit, supermarket, pasar, dan pusat perbelanjaan mungkin. Nah, seperti itu. Karena kalau lokasi rumah kita itu jauh dari beberapa fasilitas tersebut juga akan ribet ya, susah ya. Betul. Kalau jauh. Kan kalau misalnya ada urgent gitu, kalau misalnya ada sakit ya, amit-amit kita sakit, rumah sakit itu dekat. Terus kita kalau mau belanja juga terlalu jauh, tidak dari daerah rumah saja gitu. Kayak gitu. Sekarang lanjut ke pertimbangan kita yang keempat. Yang keempat itu adalah faktor lingkungan, banyak polusi atau enggak, terus kualitas airnya bersih atau enggak, lingkungan nyaman atau enggak gitu. Jangan sampai kita nggak betah di rumah kita sendiri itu. Lingkungan termasuk dengan tetangga-tetangga juga ya. Kita harus lihat bahwa di situ ada kehidupan. Kalau misalnya kita tinggal di satu rumah, sendirian nggak ada tetangganya, ya jadinya kan sepi banget gitu. Ya, jadi beli rumah itu kan sebenarnya memang keputusan jangka pendek ya, tapi ini tuh untuk jangka panjang kalian gitu. Jangan sampai kita menghuni rumah yang kita juga nggak nyaman gitu kan, karena emang sebagian besar waktu kita tuh ya kita habisin di rumah gitu. Jadi kalau bisa faktor lingkungan itu tuh penting banget dalam pertimbangan kalian untuk beli rumah gitu. Yang selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima adalah faktor dari keamanan. Ya. Itu penting banget karena kalau lokasi rumah kamu itu aman, dijaga dengan security dengan baik, itu akan membuat kita lebih nyaman sih kalau kita keluar dari rumah, kita tinggalin rumahnya, kita dinas kemana, kita nggak khawatir itu, nggak worry kalau ada barang-barang kita akan dicuri atau gimana. Jadi di sini pun di rumah kami itu menggunakan one gate system gitu. Jadi bukan berarti nggak one gate system itu nggak safe ya, nggak secure ya, nggak secure maksudnya. Jadi ya tergantung dari masing-masing lokasi sih. Pastikan aja itu lokasinya itu aman. Jadi sebelum beli rumah coba dicek dulu. Iya, jadi paling nggak fasilitas keamanannya ya itu memadai, intinya gitu sih. Tapi juga keamanan sebenarnya nggak cuma dari segi kejahatan ya, tapi kayak misalnya sutet kayak apa? Selain faktor Jadi selain faktor keamanan berdasarkan kejahatan,
Ada juga yang perlu kita prioritaskan, yaitu masalah keamanan dan keselamatan dari kita dan rumah itu. Jadi seumpamanya rumahnya itu dekat dengan sutet atau berdekatan dengan gardu listrik, itu juga harus kita pertimbangkan, atau dekat dengan bandara, itu juga harus kita pertimbangkan sih risikonya. Ya, sekarang lanjut yang keenam. Tadi aku lagi ambil minum. Jadi yang keenam itu kredibilitas dari si pengembang. Nah, jangan sampai kita salah dan kita dirugikan. Jadi sebelum kita beli rumah, pastiin kalian lihat-lihat dulu nih pengembang ini udah bangun rumah itu di mana aja kayak gitu. Ini juga ada kaitannya dari aspek legalitas ya. Jadi pastiin kayak sertifikat, izin-izin kayak gitu tuh udah nggak ada masalah. Jadi semua aman dari segi hukum, biar kalian juga nyaman ke depannya gitu. Setuju. Selanjutnya kita yang ke 7. Yang 7 adalah kualitas bangunan. Kenapa kualitas bangunan? Karena kualitas bangunan juga perlu kita pastiin banget sebelum kita memilih rumah. Jadi kalau rumahnya memang masih progress construction itu malah bagus. Jadi kita bisa melihat struktur bangunannya seperti apa. Jadi pengalaman kita kemarin kebetulan kita punya kenalan sivil, jadi kita cek rumah tersebut. Karena masalah-masalah itu nanti akan timbul setelah kalian menempati rumah. Jadi ini hal yang sangat penting sih menurut aku sih. Benar, karena bisa jadi drama banget ya kalau misalnya kayak atapnya bocor, dinding retak kayak gitu kan. Dan itu tuh bakal baru kalian rasain dampaknya tuh nanti gitu loh, setelah kalian tinggalin rumahnya itu beberapa lama kemudian gitu. Jadi kalau bisa sebelum beli itu pastiin dulu gimana kualitas bangunannya. Kalian harus benar-benar tinjau langsung ke rumah itu sebelum beli gitu. Setuju. Ya, jadi total ada 7 sih sebenarnya tips kita. Nah, tapi pertanyaannya nggak cuma di situ nih Mas. Nah, jadi tuh ada yang nanya gimana kalau misalnya rumahnya itu ada 2 pilihan gitu loh. Jadi ada 2 pilihan rumah yang dua-duanya itu sebenarnya udah ngelewatin pertimbangan-pertimbangan yang tadi kita sebutin. Tapi dia bingung nih milih yang mana. Nah, mereka kayak nanya gimana waktu itu kalian bisa yakin ya udah deh milih yang ini aja instead of yang satunya gitu loh. Itu gimana tuh? Oh iya, berdasarkan dari pengalaman ya berarti ya. Kalau berdasarkan pengalaman sih memang rumah itu jodoh-jodohan ya. Tapi kalau ingat-ingat pengalaman kita kemarin, selain 7 pertimbangan utama tadi yang bikin kita seret akhirnya milih rumah ini nih, ada 2 poin sebenarnya, dan mungkin juga bisa kalian terapin sih. Yang pertama adalah sistem pembayaran yang cocok dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah penawaran promo atau diskon kayak gitu. Ya jadi dulu tuh pengembang kita tuh nawarin sistem pembayaran rumah yang lumayan fleksibel ya. Jadi DP-nya tuh bisa dicicil 20 kali. Itu membantu banget sih buat kita, khususnya kalau kita nggak punya DP ya, bagi keluarga muda, anak muda gitu. Masih susah lah buat cari DP sebanyak itu. Dan belum cicil DP ini juga bantu kita buat ngumpulin uang untuk memperbesar DP. Betul. Jadi cicilan KPR kita nantinya bisa diturunin ya, diturunin. Itu yang makin ngedorong kita buat mutusin beli rumah itu gitu. Nah mungkin itu bisa juga jadi pertimbangan kalian. Jadi gimana sistem pembayarannya perlu kalian tanya juga di awal sebagai suatu pertimbangan juga sih. Kayak gitu. Terus poin plus yang kedua, waktu itu developer kita tuh juga nawarin kayak promo-promo gitu, diskon. Kalau kita sebenarnya kemarin promonya nggak terlalu banyak sih, sebenarnya 1%, tapi itu juga udah lumayan bantu ya. Lumayan banget. Kalau tetangga kita tuh lebih banyak juga yang beruntung, jadi dia kayak dapat promonya itu free AC gitu, free TV. Nah jadi promo-promo dan diskon kayak gitu kalian juga bisa negosiasi sama developernya. Jadi mana sih kira-kira di antara 2 rumah yang kalian galauin ini, mana yang bisa nawarin promo lebih banyak, terus sistem pembayarannya lebih fleksibel misalnya. Itu juga bisa jadi poin plus yang bikin kalian oke nih, mending yang ini aja daripada yang itu gitu. Betul. Oh ya, mungkin nanti kita akan share gimana sih kita bisa beli rumah gitu. Karena kebetulan kita ada beli rumah, alhamdulillah di bawah umur 30 tahun. Nanti kita akan memberikan tips-tipsnya gimana sih kok bisa beli rumah di bawah umur 30 tahun dengan kerja sendiri ya.
Ya sebenarnya sih diskusi sama temen tuh lebih panjang ya, pertanyaannya macam-macam. Cuman kalau misalnya di sekarang sekaligus kayaknya nanti kepanjangan, jadi mungkin itu dulu aja yang bisa kita share. Semangat buat kalian yang sekarang lagi cari rumah, semoga cepat menemukan rumah yang paling tepat dan cocok buat kalian, dan semoga betah juga di rumah yang akhirnya kalian pilih. Mungkin kalian bisa komen di bawah apa pertimbangan kalian dalam pilih rumah, kalian bisa komen di bawah. Mungkin itu aja sedikit sharing kita terkait pemilihan rumah, semoga bermanfaat. See you in the next vlog. See you.